Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Bab apa saja ya yang akan kita pelajari? Pokok pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pembulatan bilangan, penaksiran bilangan, pangkat 2, dan akar pangkat 2. Perhatikan baik-baik penjelasan video berikut ini. Pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Pada bab 1 kemarin, anak-anak juga sudah mempelajari pembulatan. Insya Allah pada bab 2 ini anak-anak juga pasti bisa. Pembulatan ke puluhan terdekat. Jika pembulatan ke puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat satuan. Jika angka tersebut kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4, bulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9, bulatkan ke atas. Bagaimana jika ke ratusan terdekat dan ribuan terdekat? Perbedaannya, jika ke puluhan terdekat, di sini perhatikan angka pada tempat satuan. Jika ke ratusan terdekat, perhatikan angka pada tempat puluhan. Dan jika ke ribuan terdekat, anak-anak perhatikan angka pada tempat ratusan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan 127 ke puluhan terdekat. Ingat ya, tadi jika ke puluhan terdekat, perhatikan nilai tempat satuan. Di sini nilai tempat satuannya adalah 7. 7 berarti lebih dari 5. Jika lebih dari 5, puluhannya kita bulatkan ke atasnya. Jadi 130. Jadi pembulatan bilangan 127 ke puluhan terdekat adalah 130. Contoh 2. Bulatkan bilangan 245 ke ratusan terdekat. Ingat, jika ratusan kita perhatikan nilai tempat puluhan. Di sini nilai tempat puluhannya adalah 4. Ya. 4 berarti kurang dari 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah berarti ini menjadi 0. Menjadi 200. Jadi bilangan 245 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Contoh yang ketiga, bulatkan bilangan 4964 ke ribuan terdekat. Jika ribuan, maka lihat ratusannya. Ratusannya di sini adalah 9. 9 itu lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Banyak ditambah 1, berarti menjadi 5.000. Paham ya? Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menaksirkan hasil operasi hitung. Menaksirkan hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Di bab 1 kemarin anak-anak juga sudah mempelajarinya ya. Nah, di bab 2 ini juga pasti bisa. Langkah menaksirkan hasil operasi hitung. Yang pertama, bulatkan masing-masing bilangan sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, hasil dari pembulatan baru kita jumlahkan, kurangkan, dibagi, atau dikali sesuai dengan perintah.
Tentukan hasil taksiran operasi hitung kepuluhan terdekat. Jadi perintahnya di sini adalah kepuluhan terdekat. Soalnya adalah 122 ditambah dengan 68. Nah, tadi langkahnya yang pertama adalah bulatkan masing-masing bilangan sesuai dengan perintah. 122 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 120. Ingat ya, kepuluhan lihat satuannya. Satuannya 2 kurang dari 5 maka menjadi 0. 120. 68 satuannya 8 lebih dari 5. Berarti depan ditambah 1 atau kepuluhan di atasnya yaitu 70. Jika dijumlahkan menjadi 190. Contoh yang kedua. Bulatkan bilangan 245 ke ratusan terdekat. Ingat, jika ratusan kalian perhatikan nilai pada tempat puluhan. Nah, angka di sini pada nilai tempat puluhan adalah angka 4. Jika angka 4 berarti dia kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Atau ini menjadi 0, menjadi 200. Jadi pembulatan 245 ke ratusan terdekat adalah 200. Contoh yang kedua. Tentukan taksiran hasil operasi hitung ke ratusan terdekat. Ingat ya, jika ke ratusan anak-anak perhatikan angka pada tempat puluhan. Soalnya adalah 1248 dikurangi dengan 163. Angka pada tempat puluhan ini adalah 4. 4 kurang dari 5. Jika kurang dari 5 maka ini menjadi 0 atau dibulatkan ke bawah. Jadi 1248 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1200. 163, angka pada tempat puluhannya adalah 6. 6 lebih dari 5. Jika lebih dari 5, depannya ditambah 1 atau bulatkan ke atas menjadi 200. Baru kita operasikan sesuai dengan perintah. Perintahnya adalah dikurangi. 1200 dikurangi dengan 200 hasilnya adalah 1000. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pangkat 2. Perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 atau disebut juga sebagai kuadrat. Di pangkat 2 bisa disebut juga kuadrat. Ini ya, perkalian antara dua bilangan yang sama. 1 dikali dengan 1 berarti sama dengan 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Ini ya cara membacanya. Nah, perkalian antara dua bilangan yang sama. Tadi ini 1 sudah diberi contoh ya. Untuk selanjutnya 4 kali 4 berarti bisa kalian tulis 4 kuadrat. Hasilnya adalah 16 karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Perkalian 4 sebanyak 2 kali. Perkalian antara dua bilangan yang sama. Dan terkadang salah pada anak-anak 4 pangkat 2, anak-anak itu 4 dikali 2 sama dengan 8. Itu salah ya. Jadi 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4. Nah, tabel pangkat 2 yang harus dihafalkan oleh anak-anak di sini adalah kunci untuk mengerjakan pangkat 2 yang lainnya. Anak-anak harus hafal angka pangkat 2 dari 1 sampai 10. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Bilangan yang sama ya. 5 kali 5 25. 7 kali 7 37 pangkat 2 hasilnya adalah 49. Dan seterusnya. Nah, bagaimana jika lebih dari 10? Tenang, di sini ada trik cepat menghitung pangkat 2. Contoh soal.
12 pangkat 2. Di sini kalian pangkatkan 2 angka yang belakang. 2 pangkat 2 yaitu adalah 4. Kalian tuliskan 4. Selanjutnya kalian jumlahkan perkalian silang kedua bilangan ini. 2 kali 1, 2 ditambah dengan 1 kali 2. 2 kali 1 adalah 2 ditambah dengan 1 kali 2. Ini dikalikan silang. Hasilnya adalah 4. Kemudian angka yang paling depan ini kalian pangkatkan 2. 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Jadi 4 ini berasal dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 adalah 4. 4 ini berasal dari perkalian silang dan dijumlahkan. 2 kali 1 2 ditambah dengan 1 kali 2 sama dengan 2, dituliskan 4 di sini. 1 ini berasal dari 1 pangkat 2. Paham ya? Contoh yang kedua, 23 pangkat 2. 3 kita pangkatkan 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kalian tulis. Kemudian kalian kalikan silang dan dijumlahkan. 3 kali 2 ditambah dengan 2 kali 3. 3 kali 2, 6 ditambah 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah 12. 12 berarti kita tulis 2. Dan satunya kita simpan. Selanjutnya yang depan. Yang depan dipangkatkan 2. 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ditambah dengan yang kita simpan 1, 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi 9 ini berasal dari 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 ini berasal dari 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 hasilnya 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. 5 ini berasal dari 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ditambah yang kita simpan 1. Hasilnya adalah 5. Jadi 23 kuadrat itu adalah 529. Kenapa 13 kuadrat adalah 169? Ya, 3 pangkat 2 9 ditambah mana? 3 kali 1 ditambah dengan 1 kali 3. 3 ditambah dengan 3 hasilnya 6. Kemudian 1 kita pangkatkan 2 hasilnya adalah 1. Nah, kalau 15 pangkat 2, 5 pangkat 2 25. Kita tulis 5, simpan 2. 5 kali 1 5 ditambah 1 kali 5. 5 tambah 5 10. Tadi yang kita simpan 2 berarti 12. Kita tulis 2. Sekarang gantian kita simpan 1. Kemudian 1 kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Ditambah yang kita simpan 1 hasilnya menjadi 2. Nanti anak-anak belajar ya sendiri di rumah. Coret-coretan menggunakan kertas. Memakai trik cepat menghitung pangkat 2. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2 atau disebut juga akar kuadrat. Jadi jika ada seperti ini dibaca akar kuadrat dari 9. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi akar dari 9 itu adalah 3. Nah, di sini ada tabel yang harus dihafalkan oleh anak-anak. Akar dan pangkat 2. Minimal anak-anak harus menghafal pangkat 2 dari 1 sampai 10. 7 pangkat 2 itu artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Maka akar dari 49 sama dengan 7. Dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Ya, Ibu beritahu trik cepat menghitung akar kuadrat. Tapi tadi seperti yang Ibu bilang, kalian harus hafal pangkat 2 dan akar pangkat 2. 144 akar dari 144. Kalian pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Kalian beri tanda seperti ini. Kemudian kalian cari pangkat 2 yang tidak boleh melebihi 1. Sama boleh, tapi jika lebih tidak boleh.
Berarti di sini adalah 1. Karena jika kalian pilih 2, itu 4 melebihi 1. Kalian tulis 1 di sini. Nah, tadi 1 pangkat 2 adalah 1. Kalian letakkan di sini, kemudian dikurangi. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian kalian cari pangkat 2 yang hasilnya satuannya itu adalah 4. Yang belakangnya 4. Berarti 2 pangkat 2, 4. Dan 8 pangkat 2, 64. Ini belakangnya juga 4 atau satuannya adalah 4. Nah, selanjutnya kalian bandingkan. 0 dan 1 ini kalian bandingkan. Jika lebih kecil yang sini, kalian pilih angka yang kecil. Jika lebih besar yang sini, kalian pilih angka yang besar. 0 dan 1 lebih kecil sini ya. Berarti kalian pilih angka yang kecil, yaitu 2. Kalian tulis di sini. Jadi akar dari 144 adalah 12. Contoh selanjutnya. 529 akar 529. Kita pisahkan dulu. Ya. Pangkat 2 yang tidak boleh melebihi 5. Berarti adalah 2 pangkat 2. Ya. Karena jika kita pilih 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9 melebihi 5. 2 pangkat 2, 2 kita tulis di sini. Hasil dari 2 pangkat 2 kita kurangkan dengan 5. Jika dikurangkan hasilnya adalah 1. Kemudian selanjutnya kita cari 9. Di sini kuncinya 9 ya. Pangkat 2 yang hasil satuannya 9. Berarti 3 dan 7, tinggal pangkat 2 9, 7 pangkat 2 49, satuannya 9 ya. Kita bandingkan 2 dan 1. Oh, lebih kecil yang bawah. Jika lebih kecil yang bawah, pilih yang angkanya kecil. Berarti hasil dari akar pangkat 2 dari 529 adalah 23. Perhatikan contoh lagi. Akar dari 676. Kita pisahkan dahulu. Pangkat 2 yang tidak boleh lebih dari 6. Berarti kita pilih 2. Ya. 2 berarti kita tulis di sini. 2 pangkat 2 dikurangkan dengan 6. Hasilnya adalah 2. Oh, sama. Nah, nanti jika sama bagaimana? Kita cari dulu pangkat 2 yang satuannya adalah 6. 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Karena 4 pangkat 2 16, 6 pangkat 2 36. Satuannya sama-sama 6. Kita bandingkan. Nah, jika sama, pilih yang besar. Berarti pilih yang 6. Jadi akar dari 676 sama dengan 26. Jadi jika lebih kecil, pilih yang kecil. Ini juga lebih kecil, pilih yang kecil. Nah, jika sama, tadi pilih yang besar. Kemudian akar dari 361. Kita pisahkan dahulu. Kemudian kita cari pangkat 2 yang tidak boleh lebih dari 3. Di 1 ya. Karena jika kita pilih 2 itu hasilnya 4. 1 kita tulis di sini. 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1, kita kurangkan hasilnya 3 kurangi 1, 2. Kemudian pangkat 2 yang satuannya itu 1, berarti 1 dan 8. 1 dan 9. Karena 9 kali 9 adalah 81. Kita bandingkan. Oh, lebih besar yang bawah. Karena lebih besar yang bawah, kita pilih angka yang paling besar. 9. Ya, jadi akar dari 361 adalah 19. Nanti anak-anak banyak berlatih ya di rumah agar bisa menghitung dengan trik cepat. Nah, tugasnya adalah kerjakan buku paket matematika halaman 49 yang bagian A saja. Alhamdulillah, mohon maaf ya,
apabila dalam penjelasan ini banyak sekali kekurangan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.